Hai, selamat datang di Teapot, bukan Teko ataupun Kendi, tapi Teapot Teachers Podcast. Hari ini Nanda Esrawati akan membahas pentingnya para edukator, guru, trainer, instruktur, ataupun tutor untuk berbadan hukum. Buat teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dari channel ini, silahkan share kontennya ya. Dari sekian tebalnya Omnibus Law itu masa sih nggak ada sama sekali sih satu aja yang memberikan warga negara Indonesia itu kemudahan. Akhirnya kami cari tuh, kami pelajarin satu persatu. Akhirnya dapet dong yang namanya PT Perorangan. Jadi ini bisa jadi salah satu kendaraan buat warga negara Indonesia. Saat video ini direkam, PNBP-nya masih 50.000 saja saudara, dan pajaknya juga kurang lebih sama dengan Badan Hukum CV. Ya emang sih PT Perorangan ini kayaknya kurang sosialisasi atau memang kurang terdengar di masyarakat. Mungkin isi-isi dari pasal-pasal Omnibus Law yang lainnya yang lebih penting untuk disuarakan. Jadi mungkin yang kayak gitu yang lebih terdengar. Dan PT Perorangan ini agak kurang sosialisasinya, terutama kalau misalkan teman-teman yang udah bikin badan usaha PT Perorangan dan coba buat bikin rekening bank. Jadi masih ada beberapa cabang kantor kas atau mungkin kantor cabang pembantu dari sebuah bank yang memang belum mendapat sosialisasi tentang badan hukum PT Perorangan ini, karena masih rata-rata minta akta notaris, padahal PT Perorangan ini nggak perlu akta notaris. Dan terkait rekening bank, ini akan memudahkan untuk sirkulasi atau arus kas dan penerimaan uang, dan ini juga akan melindungi identitas dari si pemilik PT Perorangan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman bisnisnya ini masih menggunakan pembayaran manual, ini pasti akan yang tampil kan identitas pribadi, nama lengkap pribadi, dan itu bisa aja disalahgunakan. Tapi kalau misalkan teman-teman udah buat PT Perorangan, berarti kan penerimaan uang sudah bisa langsung dengan menggunakan rekening bank atas nama PT Perorangan tersebut. Buat bidang usaha yang memerlukan escrow account, PT Perorangan ini akan membukakan pintu lebih luas lagi, lebih banyak lagi, dan ini bisa digunakan untuk meningkatkan kredibilitas. Teman-teman bisa juga mengajukan official store misalkan ke salah satu marketplace yang ada, atau mau mengajukan juga program cicilan pembayaran untuk customernya. Ini juga akan lebih banyak lagi nih administrasinya, dan dokumen administrasi, dokumen pendukungnya juga akan lebih lengkap. Pelajaran penting dari gue yang statusnya Jandes buat teman-teman perempuan Indonesia yang masih belum menikah atau belum menikah lagi. Lagu juga dong. Buat perempuan yang masih single belum nikah, semua kendaraan, rumah, apartemen, toko, ruko, aset semuanya beli atas nama PT Perorangan ya. Jadi semua aset dan keuangannya ini memang terpisah dari kita yang statusnya orang pribadi. Bahkan ya, perjanjian kerja dengan perusahaan tempat teman-teman bekerja sekarang ini ada baiknya juga kalau bisa diubah jadi MOU C2C, company to company, atau B2B, business to business, dengan perusahaan PT Perorangannya teman-teman masing-masing. Jadi statusnya ini akan menjadi kontraktor yang memang terlepas dari melodrama berikut ini. Yang pertama adalah melodrama prenuptial agreement, perjanjian pernikah lalala ulala. Yang kedua adalah menghindari manipulasi pasangan yang ngomong, kamu kalau misalkan pengen aku berhenti selingkuh, kamu di rumah aja. Terus kalau misalkan ada apa-apa amit-amit sama pasangannya ya, ini di luar gono gini nih, yang namanya aset dan keuangan di PT Perorangan ini di luar gono gini. Jadi memang pada dasarnya emang kepisah aja orang pribadi dengan aset perusahaan. Yang ketiga adalah menghindari aturan melodrama orang tua yang tiba-tiba telepon sambil teriak, pulang kamu sekarang dari kantor, pulang ke rumah. Yang terakhir adalah buat kalian yang kemarin dibokisin sama HRD perusahaannya. Aduh, gimana ya, kita lagi perkara misrana, gimana zaman lagi susah, dan jadi semua tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang entahlah itu ya kan, bayar aja sendiri pakai atas nama PT Perorangannya sebagai direktur PT Perorangannya. Walaupun milik sendiri tapi seenggaknya BPJS-nya dibayarin kan, tertib kan, ya kan.
Berikut ini website yang bisa teman-teman kunjungi buat mendirikan PT perorangan. Yang pertama adalah ahu.go.id, yang kedua adalah oss.go.id, dan yang ketiga adalah pajak.go.id. Website lainnya tergantung bidang usahanya teman-teman masing-masing. Jadi Badan Hukum PT Perorangan ini akan membantu para edukator yang mau membuka usaha kursus privat atau juga homeschooling atau juga tutor online, atau memang untuk para edukator yang membuka online course. Ini akan jauh lebih memudahkan. Buat teman-teman edukator yang berminat, silahkan langsung kunjungi cipot.alfaeurika.education karena kami punya kelas khusus untuk memulai bisnis online course atau kursus online. Dengan berbadan hukum, berarti ini akan membukakan pintu lebih banyak lagi buat para edukator untuk meluaskan akses platform atau payment gateway. Dengan berbadan hukum juga akan membukakan pintu lebih banyak lagi buat teman-teman edukator yang ingin mengurus perizinan tambahan lainnya sebagai pengajar. Oke, segitu dulu video kita kali ini. See you next time.